Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasani Buning Pangastuti dengan NIM 2420103106 akan mempresentasikan hasil analisis keuangan dari PT LCK Global Keraton Tbk. Masuk ke pendahuluan, jadi PT LCK Global Keraton Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi telekomunikasi serta layanan pendukung infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 dan memiliki visi menjadi perusahaan telekomunikasi dan jasa engineering yang terkemuka serta memiliki misi untuk memberikan pelayanan terbaik, mengembangkan sumber daya manusia, serta mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Kemudian berdasarkan struktur kepemilikan saham, PT LCK Investama Prima Indonesia merupakan pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 64,71%. Kemudian ada PT Maju Mekar Makmur memiliki kepemilikan sebesar 20,15%, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat atau publik sebesar 17,14%. Struktur kepemilikan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengendali mayoritas yang dapat mendukung stabilitas dan keberlangsungan dari perusahaan. Kemudian pada kajian kinerja dan fundamental pada periode 2023 hingga 2024, nilai NUWC dan TOC mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja dan juga aset operasionalnya. Namun nilai NOPAT atau laba operasional setelah pajak mengalami penurunan dari sekitar 71 juta rupiah menjadi 59 juta rupiah. Di sini menunjukkan bahwa perusahaan itu masih perlu meningkatkan kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Kemudian pada analisis resiko dan biaya modal, nilai MVA pada tahun 2023 dan 2024 tetap bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham, meskipun mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, pada EVA masih bernilai negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan masih belum mampu menutupi keseluruhan dari biaya modal. Meskipun demikian, terdapat perbaikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi aktivitas, perputaran piutang meningkat dari 0,428 kali menjadi 0,730 kali yang menunjukkan bahwa proses penagihan piutang semakin efisien. Selain itu, perputaran aset tetap juga meningkat dari 1,851 kali menjadi 3,009 kali, sehingga aset perusahaan dimanfaatkan dengan lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan dari sisi likuiditas, current ratio dan quick ratio masih berada pada tingkat yang sangat baik, namun cash ratio mengalami penurunan dari 1,43 menjadi 0,26. Kemudian analisis resiko dan estimasi beta. Perhitungan beta dilakukan menggunakan pendekatan unleveraged beta industri yang disesuaikan dengan struktur leverage perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa resiko sistematis PT LCK Global Keraton Tbk tergolong relatif rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan hampir tidak menggunakan utang, sehingga pengaruh fluktuasi pasar terhadap kinerja perusahaan relatif lebih kecil. Berdasarkan hasil analisis struktur modal, debt to capital ratio perusahaan pada tahun 2024 hanya sebesar 0,0092%. Artinya hampir seluruh pendanaan perusahaan berasal dari modal sendiri. Kondisi ini membuat risiko keuangan perusahaan sangat rendah dan sejalan dengan pecking order teori, yaitu perusahaan lebih mengutamakan penggunaan dana internal dibandingkan dengan pendanaan melalui utang maupun penerbitan saham baru. Kemudian kebijakan dividen dan signaling teori pada tahun 2024, perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen tunai dan memilih menahan seluruh laba yang diperoleh untuk memperkuat modal internal. Bagi investor jangka pendek, kebijakan ini dapat memberikan sinyal yang kurang menarik, namun bagi investor jangka panjang, keputusan tersebut menunjukkan kehati-hatian manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan perusahaan di masa yang akan mendatang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT LCK Global Keraton Tbk memiliki struktur modal yang sangat kuat karena didominasi oleh ekuitas, sehingga resiko keuangan perusahaan relatif rendah. Namun, perusahaan juga masih perlu meningkatkan posisi kas dan profitabilitas agar mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mempercepat penagihan piutang, meningkatkan proyek dengan margin yang lebih tinggi, serta menjaga transparansi penggunaan laba ditahan guna meningkatkan kepercayaan para investor. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.